have the field trip at Museum Trowulan. Museum Trowulan is located at Mojokerto, East Java. We will have some kind of insight about museum, about stones, about statues relating to Majapahit Kingdom. So please enjoy here at Museum Trowulan, and we will have the guide from Museum Trowulan. She is Miss Afrita here. Okay, please enjoy. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you in a good condition. Don't forget to stay at home and stay healthy. I will introduce myself. My name is Afrita Andrianti. I will explain about the history of museum and the collection into the museum and history of Majapahit. For the first, I will explain about the history of museum. As we know that history of museum was built on 24 April 1924 by two people. R.A.A. Pramojoyo Adinegoro. He is as the region of Mojokerto at that time, and the second is Insinyur Henry McLempon. He is as architecture from Holland. Two persons build the organization. The name is OVM or Ordokondik Vereniging Majapahit. This organization concerned to research, especially the remain from Majapahit Kingdom, and the others research or save and protect the collection from Singosari and Kediri Kingdom, the kingdom before Majapahit. Okay, everybody, this is the temple around the site of Majapahit in Trowulan. The first, we can see the Brahu temple. The location from the museum maybe about 2 kilometers. Why the temple name is Brahu? Ya, karena jadi sejarahnya this place used to place the dust, and then Bajang Ratu. Ya, Bajang Ratu, this temple sebenarnya bukan candi. This is a gate. Ya, in Majapahit period have two type of gate. The first is we call Paduraksa. The different with Ringen Lawang. If Ringen Lawang we call Bentar because without roof. Ya, jadi terpisah. Nah, kalau Bajang Ratu atau Paduraksa, the have a roof, ya, atau menyatu, because the function to enter the sacral building. Karena jadi konsepnya, ya, menyatu itu adalah satu kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dia memiliki atap. Kemudian ada juga kolam segaran or segaran pool. The location near from the museum, ya, in front of the museum. The function as a irrigation, untuk pengairan sawah, ya, untuk waduk. Ya. This is found at 1926. Ya, jadi ditemukan 1926 oleh Pak McLempon juga, ya, sebagai pendiri museum. Nah, on the now, ya, the function as a recreation, just for recreation. Ya. Kemudian ada Tikus Temple, ya. Why we call this location as Tikus? Because the first time when the location is found, used to place for rat to untuk sembunyi, ya, jadi rumah tikus. Nah, jadi waktu ditemukan itu, ya, dia digunakan sebagai sarang tikus, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai Candi Tikus. Kemudian ada Candi Kedaton. This is just a base atau hanya bagian bawah candi. For the body and the roof is damaged.
karena diperkirakan made from wood ya, terbuat dari kayu sehingga rusak. And the function diperkirakan as a meeting place ya, jadi untuk tempat apa ya, berkumpul, tempat untuk Kumpul aja. ya sharing, tempat rapat lah istilahnya, pendopo atau aula seperti itu ya. Kemudian ada juga makam 7 Troloyo, the 7 funeral of Troloyo ya. Nah, from this funeral we can know that Muslim ya atau Islam itu ternyata sudah ada pada masa Majapahit. Jadi on Majapahit period have three religion. The first is Hindu, second is Buddha, and the third is kepercayaan ya, namanya Resi, aliran Resi, Karesian. Dan yang agama tidak resmi itu Muslim. Nah, kemudian ada juga sites of settlement sites ya, jadi situs pemukiman yang ditemukan di Trowulan ada have a two type. We can know from the floor ya, dari lantainya itu bisa dibedakan karena yang satu use a coral stone ya, and the other use a hexagonal bricks. Nah, jadi yang coral stone itu diperkirakan for civil ya, untuk masyarakat atau rakyat biasa, sedangkan yang use a hexagonal atau tata segma ya, yaitu untuk nobleman or rich man. This is one of the collection in Museum Majapahit ya, jadi termasuk koleksi yang unggulan, masterpiece. Jadi nanti ada beberapa masterpiece collection in museum, but salah satunya ya, this is a money box with figure of human. Nah, humannya ini diperkirakan ya, menurut beberapa pendapat para ahli, as a figure of Gajah Mada. This is a Wisnu statue ya, atau patung Wisnu yang dikenal dengan istilah Wisnu naik Garuda. The Wisnu ride the Garuda ya, because Garuda is a vehicle, memang jadi Garuda itu kendaraan dari Dewa Wisnu. Nah, this statue is symbolis of Airlangga ya, karena memang arca ini perwujudan atau simbol dari Raja Airlangga, yaitu Raja Kerajaan Kediri ya, yang berdiri pada abad 9 atau 9th century. Nah, ada kisah di balik kenapa Wisnu harus menjadikan Garuda sebagai vehikelnya atau kendaraannya ya. Jadi kisahnya dulu ya, ibunya Garuda ini ditawan oleh raksasa naga ya, oleh dragon ya. Nah, ini dilambangkan dragonnya ya, itu dicengkeram oleh Garuda. Nah, ketika ibunya ditawan oleh sang raksasa naga, Garuda ini tentu merasa sedih ya, karena dia sebagai anak yang baik, anak yang patuh ya, sayang orang tuanya, dia ingin berusaha membebaskan ibunya dari dragon ini, dari naga. Nah, caranya bagaimana? Garuda ini meminta bantuan Dewa Wisnu as a safety god ya, sebagai dewa pemelihara, dewa pelindung. Nah, kebetulan Dewa Wisnu ini ya membawa senjata berupa kamandalu atau kendi yang berisi holy water ya, atau air suci. Nah, air suci ini kalau dipercikkan atau mengenai sesuatu yang bersifat jahat atau buruk, maka dia akan musnah. Nah, jadi Garuda kemudian tahu ya, karena Wisnu have kamandalu, kendi yang berisi holy water, dia meminta bantuan untuk memusnahkan sang dragon atau sang ular naga. Nah, ketika berhasil dimusnahkan, kemudian Garuda mengabdikan dirinya ya untuk menjadi vehikelnya sang Wisnu dan mengantar Wisnu kemanapun dia pergi. Nah, akhirnya Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Jadi Wisnu naik Garuda atau Garuda ride the Wisnu ride the Garuda, simbol kebebasan atau the freedom symbol ya, sehingga
oleh negara Indonesia. Nah, hal ini juga dijadikan filosofi untuk kemudian menjadi lambang negara kita. Sebagaimana Dedek tahu ya bahwa lambang negara kita itu kan burung Garuda. Coba hitung jumlah sayap, jumlah bulu yang ada pada sayap, ekor, leher dan bawah perisai, itu jumlahnya adalah angka yang showing ya, menunjukkan Indonesia merdeka ya, kebebasan dari penjajah, yaitu angka-angka 17 ya, 8, 19 dan 45. Nah, itu filosofinya diambil dari the history of the freedom Mother Garuda from the dragon. Jadi sejarah kebebasan burung Garuda yang diambil untuk sejarah kemerdekaan Indonesia. Okay, everybody, this is the genealogical, the king from Singosari and Majapahit. As we know, this have three colors. The green is show the genealogical from Singosari Kingdom, and the yellow, jadi yang kuning ini saudara ya, kalau yang hijau ini yang menjabat raja pada masa Singosari. And the red, yang merah ini genealogical from Majapahit Kingdom. Jadi yang hijau Singosari, kuning saudara-saudaranya, yang merah ini yang menjabat sebagai raja-raja Majapahit. As we know that the first king in Majapahit still have masih punya turunan ya, atau son-in-law ya, cucu dari raja-raja dari Singosari ya. Jadi the first king in Majapahit, anak dari Dianu Butal ya, kemudian anak Narasimhamurti, anak Mahisawang Makeleng. Nah, ini anak dari raja, the first king in Singosari. Nah, Majapahit sendiri was built on 12 November 1293 ya. Jadi didirikan pada tanggal 12 November tahun 1293 or 13th century atau pada abad 13. Nah, sejarah nama Majapahit sendiri ya, the history of name from Majapahit Kingdom berasal dari dua suku kata ya, from two words Maja and Pahit. Maja sendiri is name fruit ya, fruit on Majapahit, nanti Bu tunjukkan. Jadi ada buah ya, namanya buah Maja. Dia punya rasa yang bitter ya, atau pahit. Nah, jadi sejarahnya ketika when Raden Wijaya open the forest ya, membuka hutan yang digunakan untuk area memimpin kekuasaan pada waktu itu, beliau feel hungry ya, jadi kelaparan ya, karena kita tahu ya di dalam hutan itu kan tentu sepi ya, tidak ada bekal makanan. Nah, yang ada pada waktu itu hanya maja tree ya, ada buah maja yang kebetulan berbuah sangat ranum. Nah, daripada mati kelaparan, kemudian Raden Wijaya eating ya, makan the maja tree, and the taste is bitter. Nah, jadi rasanya buah maja pahit. Nah, akhirnya kawasan yang dibuka atau the forest ya, hutan yang dibuka oleh Raden Wijaya dinamakan Majapahit. Nah, sejarahnya seperti itu. Kemudian raja pertamanya Raden Wijaya, and the second king is Jayanegara. Jayanegara son from Raden Wijaya ya. He is a youngest malah ya, jadi raja termuda, youngest king in Majapahit. Dia maybe teenager ya, jadi waktu memimpin menjadi raja itu dia masih umur belasan tahun ya, masih remaja ya. Dan dia ini dihubungkan nanti dengan Bajang Ratu Gen. Nah, nanti kita akan ke sana. Jadi sejarahnya raja kedua, the second king ini berhubungan sekali dengan Bajang Ratu. Kemudian setelah Jayanegara wafat ya, Jayanegara ini wafat ini karena dibunuh ya, karena he has a good attitude ya, jadi dia punya perangai yang buruk sehingga dia banyak yang memusuhi, akhirnya dia terbunuh karena ulahnya sendiri ya. Kemudian digantikan oleh saudara tirinya, the third king is woman ya, jadi raja ketiganya perempuan
She has name Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, but she is not long, ya tidak terlalu lama menjadi raja ya. Kemudian dia turun tahta dan digantikan oleh putranya lagi ya, son from the Tribhuwana. He has name Hayam Wuruk. Nah, the fourth king or period of Hayam Wuruk ya, masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit reach a glory period. Jadi mencapai puncak kejayaan. Dibuktikan dengan apa? Bahwa kekuasaan Majapahit itu sampai ke luar negeri, seluruh Indonesia, until foreign ya, sampai ke negara luar negeri. Itu dibuktikan nanti dengan adanya Sumpah Amukti-Palapa ya, the promise that Gajah Mada said ya. Nah, nanti Ibu tunjukkan bagaimana bunyinya ya. Jadi Hayam Wuruk ini dibantu oleh Patih Gajah Mada yang menjabat sebagai panglima perang atau commander of war ya pada waktu itu. Nah, dibantu untuk memperluas ya wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, sepeninggal Hayam Wuruk kemudian digantikan oleh Wikramawardhana ya. Jadi Wikramawardhana ini masih keponakan ya, keponakan dari Hayam Wuruk. Nah, pada masa Wikramawardhana inilah terjadi perang saudara ya, because Wikramawardhana and Wirabumi ini saudara tiri ya, jadi satu ayah beda ibu. Nah, mereka berebut kekuasaan ya. Wikramawardhana as a king on the west ya, di barat, raja di barat. Kemudian Wirabumi ini as a king in the east ya, jadi raja di timur. Dia beribu kota di Belambangan, di Banyuwangi kalau Wirabumi, sementara Wikramawardhana di sini di Majapahit sini, di Trowulan. Nah, ini adalah awal atau cikal bakal perpecahan ya, perang saudara, sehingga Majapahit kemudian tidak setangguh ketika dia dijabat rajanya oleh Hayam Wuruk. Kemudian pada setelah masa Wikramawardhana ini dijabat oleh Suhita, Raja Sawardhana, ini sudah Majapahit sudah apa ya istilahnya ya, mengalami goyah, sudah tidak setangguh ketika dijabat oleh Hayam Wuruk ya, until the last king ya, dijabat oleh Girindrawardhana ini kurang lebih abad 14 ya, and then Majapahit is lost ya, kalah, hilang, and then Muslim is enter in the Java. Jadi kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. This is Sumpah Amukti-Palapa atau the promise that Gajah Mada said ya. Nah, isinya ini, lamun luwes kala Nusantara isun Amukti-Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana insun Amukti-Palapa. The means from the promise that Gajah Mada said, bahwa Gajah Mada not take a rest before he can unity ya, dia tidak akan beristirahat sebelum dia bisa mempersatukan wilayah Nusantara menjadi kepulauan atau archipelago ya. Jadi adanya konsep Bhinneka Tunggal Ika ya, different but unity ya, berbeda-beda tetapi satu, itu diambil dari filosofi yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada ya. Karena artinya ya, dari artinya kita bisa tahu ya bahwa setelah tunduk Nusantara saya akan beristirahat. Karena pada waktu itu kan wilayah Majapahit hanya especially-nya di East Java, di Jawa Timur, sehingga wilayah-wilayah di luar Jawa Timur khususnya Kepulauan Indonesia itu belum menyatu. Nah, ini diraih Gajah Mada bekerja sama dengan Raja Hayam Wuruk. We know that the wilayah Majapahit ya, dibanding Indonesia sekarang ternyata dia lebih luas ya, karena meliputi Malaysia, bahkan di negara Kertagama juga disebutkan ada wilayah namanya Brunei. Brunei itu kalau sekarang adalah Brunei Darussalam ya. Nah, jadi inilah bukti kehebatan Majapahit ya, bahwa pada abad 13 yang lalu sekelas kerajaan Majapahit itu ternyata sudah sampai dia menguasai luar negeri atau internasional. Jadi kita perlu bangga bahwa kita punya kerajaan yang pernah berjaya, pernah besar di masa.